Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Bingkai Tarbiyah FITK UIN Sumatera Utara Medan, di mana saja Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dalam program Bingkai Tarbiyah, bincang penting seputar karya ilmiah. Pemirsa, bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umat yang senantiasa taat, menjadi hamba Allah yang taat kepadanya, dan umat Nabi Muhammad yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Bingkai Tarbiyah FITK UIN Sumatera Utara Medan, di mana saja Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita ditemani oleh narasumber kita. Pada kali ini narasumber yang kita hadirkan adalah mahasiswa terbaik S2 PAI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan. Dalam hal ini adalah Ibu Dita Ayu R. Pratiwi. Assalamualaikum Bu Dita. Bu Dita ya. Wabarakatuh. Ya Pak, betul. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Luar biasa. Baik pemirsa, insya Allah 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Dita Ayu R. Pratiwi. Yang pertama kali Bu, kami pengen mendengarkan latar belakang pendidikan Bu Dita. Silakan Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada FITK UIN Sumatera Utara atas kesempatannya saya bisa duduk di sini dalam hal melakukan sharing gitu ya Pak ya, bincang-bincang ya. Sebelumnya agak kaget gitu, kenapa ditelepon gitu, ditelepon oleh Ustadz Ahmad Darwis bahwasanya untuk hadir ke kampus lagi begitu, dalam rangka mengikuti kegiatan bincang-bincang. Karena yang saya perhatikan di channel-channel YouTube FITK tersebut, banyak yang mengisi itu dosen-dosen atau guru-guru kita ya, benar, yang kiranya memang mumpuni gitu ya, memang maksimal dalam ilmu pendidikan. Nah, saya ucapkan terima kasih. Nah, kemudian saya di sini ingin menyampaikan mengenai latar belakang pendidikan. Nah, alhamdulillah saya sejak pendidikan awal itu dimulai dari TK. TK-nya itu di TK Aisyah Bustanul Atfal. Di mana itu Bu? Tepatnya di Medan Krio, saya Mencirim. Kemudian alhamdulillah saya melanjutkan lagi di bangku sekolah dasar, tepatnya di Ibtidaiyah. Alhamdulillah masuk ke madrasah Ibtidaiyah swasta Al-Wasliyah di Medan Krio juga, di saya Mencirim. Kemudian saya lanjutkan lagi di bangku sanawiyah, lanjutkan lagi tepatnya di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Medan, atau yang kita kenal biasa dengan MSN 3 gitu ya. Letaknya itu di Helvetia. Kemudian alhamdulillah saya lanjutkan lagi pendidikan jenjang atas di Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan, MAN 1 atau Medan, dikenal dengan MAN 1 Medan. Kemudian alhamdulillah saya berkesempatan lagi sekolah belajar di perguruan tinggi di UIN Sumatera Utara. Alhamdulillah dulu waktu pertama kali masuk sudah jadi UIN. Tahun berapa itu Bu Dita? Tahun 2012. 2012. Sudah UIN tuh ya? Sudah UIN. Baru masuk jadi UIN. Kemudian alhamdulillah lagi saya melanjutkan perguruan tinggi lagi, S2-nya di UIN juga. Di UIN juga. Okay. Alhamdulillahirabbil alamin. S1 dulu jurusan apa Bu Dita? Pendidikan agama Islam. S2-nya? S2-nya pendidikan agama Islamnya. Oke, S1, S2 linier pemirsa. Iya. S1 PAI, S2 juga PAI. Kalau boleh tahu Bu Dita, tamat S2-nya tahun? Tahun 2022 ini. Tahun 2022, jadi masih baru. Alat tadi kembali kalau masuk di sini tahun 2015. 2015 baru ya. UIN ya? Baru UIN. 2019 saya lulus S1 di sini. S1, oke. Lanjut S2 ya Bu, nggak ada jeda ya? Nggak ada jeda.
Alhamdulillah pada saat itu memang tiba-tiba itu, tiba-tiba ada rahmat ya, rahmat bisa dibilang rahmat dari Allah. Alhamdulillah. Bapak dekan sebelumnya, Bapak Dr. Amiruddin, karena kuota sebenarnya sudah penuh, S2 itu sudah full, tapi alhamdulillah dibuka lagi kesempatan khusus untuk 20 orang. Stambuk kami bisa mengikuti S2 lagi. S2, gitu. Kemudian selama saya mengenyam pendidikan, khususnya itu di sekolah ataupun di madrasah aliyah, sejak dulu saya diarahkan untuk bersekolah kedinasan. Tapi sejak dulu saya itu bercita-citanya memang jadi guru. Jadi guru dari SD, SMP dan SMA. Kalau ditanya cita-cita itu nggak pernah berubah. Guru. Tapi kemudian orang tua berusaha mengarahkan mengikuti les, begitu kan Pak, mengikuti les untuk mengikuti kelak nanti kamu sekolah di kedinasan seperti itu. Ikutin sekolah ini, sekolah itu, gitu kan. Tapi qadarullah saat saya tes mengenai jurusan yang lulus bukan IPA ataupun IPS, tapi ilmu agama. Alhamdulillah dengan sedikit berbincang dengan orang tua gitu kan, minta permohonan restu bagaimana kalau ini tetap dilanjutkan gitu. Saya tetap di jurusan ilmu agama dan tetap mengambil cita-cita gitu kan, ataupun pilihan menjadi seorang guru, seorang pendidik ya. Seorang pendidik. Dan alhamdulillah sampai hari ini alhamdulillah menjadi pendidik, insya Allah dan menjadi kepala madrasah atau kepala sekolah. Iya, alhamdulillah saat ini diamanahkan jadi kepala madrasah jenjang sanawiyah. Madrasah apa itu? Madrasah Sanawiyah Hidayatus Sibyan di letaknya di Manunggal, Labuhan Deli. Jadi sekarang pemirsa, Ibu Dita ini menjadi kepala madrasah di madrasah tersebut. Jadi apa yang beliau cita-citakan itu tercapai, menjadi seorang pendidik. Hari ini beliau menjadi guru, ya boleh jadi nanti menjadi dosen kan gitu ya Bu Dita ya, karena guru dan dosen itu juga pendidik gitu. Baik, terima kasih Bu Dita uraian latar belakang pendidikannya. Nah kemudian Bu Dita kita beralih ke karya tulis Bu Dita. Jadi pemirsa, hari ini kita tetap fokus kepada berbincang-bincang tentang karya ilmiah. Selama ini beberapa episode kita telah berbincang dengan para dosen terkait dengan buku-buku mereka. Hari ini kita akan berbincang terkait penelitian Ibu Dita. Jadi beliau punya tesis, dan tesis inilah yang menghantarkan beliau menjadi mahasiswa terbaik S2 PAI yang wisuda tahun 2022. Benar ya Bu Dita? Benar. Oke, saya lihat nih judul tesis, upaya orang tua militer terhadap pelaksanaan pembelajaran online dalam pendidikan agama Islam pada masa pandemi COVID-19 di Komplek Kodam 1 Bukit Barisan Gaperta Medan. Nah, boleh tahu Bu Dita mengapa memilih penelitian dengan skop seperti ini? Baik Pak, terima kasih. Nah, tadi agak menyinggung juga sedikit tadi mengenai mahasiswa terbaik itu kan. Jujur saya merasa tidak siap gitu kalau stigma mahasiswa terbaik itu disematkan kepada saya gitu. Kenapa itu Bu? Walaupun pada dasarnya memang hasilnya seperti itu gitu kan Pak. Keputusan dari Prodi bahwa karena, Ibu mahasiswa terbaik gitu ya. Karena saya pikir barangkali teman-teman juga banyak yang lebih baik gitu kan dari segi belajarnya atau dari segi prestasinya gitu kan. Tapi satu hal yang sedikit barangkali adalah peluang gitu ya Pak. Peluang bahwasanya menjadi mahasiswa yang bisa tepat lulus ataupun bisa lulus dengan hasil yang terbaik adalah berusaha memanfaatkan waktunya dengan sungguh-sungguh. Masya Allah, luar biasa itu. Ya Pak gitu. Kemudian mengenai upaya atau latar belakang tadi latar belakang. Kenapa memilih judul seperti ini gitu? Jadi pada tahun 2019, sejak tahun 2021 kemarin itu kan kita dihadapi dengan cobaan atau ujian wabah gitu kan, COVID-19 yang pada hakikatnya itu memiliki dampak dari semua
elemen, baik itu pendidikan, baik itu politik gitu kan Pak, baik itu keluarga dan sebagainya. Jadi karena concernnya di sini saya pendidikan, saya melihat pelajaran di sekolah itu yang tadinya dilaksanakan full beberapa jam di sekolah, akhirnya beralih langsung ke rumah. Mengingat keterbatasan akses manusia itu harus dikurangi gitu kan, untuk mencegah penularan virus corona tadi. Nah, saya menginisiasi bahwasanya upaya orang tua gitu kan, karena orang tua ini sebagai guru yang pertama di dalam keluarga atau terhadap anak, maka ketika pelajaran di sekolah tidak lagi dilaksanakan di sekolah, maka guru yang seharusnya itu adalah orang tua. Jadi bagaimana upaya orang tua menghadapi wabah ini gitu. Wabah ini terkait dampaknya dengan pendidikan. Nah, karena upaya orang tua tadi, saya melihat lagi bahwasanya orang tua ini kan beragam ini kan Pak, pengasuhannya, parentingnya gitu kan. Kebetulan atau barangkali saya termasuk hidup di keluarga berbasis militer gitu kan. Saya melihat ataupun merasakan sendiri gitu kan bagaimana pengasuhan ataupun parenting yang didapatkan dari seorang keluarga militer gitu kan. Jadi saya mengambil keluarga atau orang tua militer ini sebagai role model atau bisa dijadikan contoh gitu. Bagaimana nanti ketika orang-orang tua lain atau pendidik yang lain bisa kita ambil gitu pelajaran dari orang tua militer ini yang kita kenal dengan ketegasannya dalam mendidik anak gitu kan, kemudian kedisiplinannya dalam membuat peraturan gitu kan, dan tanpa marah-marah orang tua tersebut anaknya sudah patuh gitu, atau kadang dilihat saja sudah takut itu, sudah berani, sudah nggak berani lagi gitu. Jadi saya menginisiasi bahwasanya coba saya temukan gitu kan, temukan beberapa pelajaran ataupun kira-kira informasi yang bisa saya dapatkan dari upaya orang tua militer dalam mendampingi proses belajar anak selama masa pandemi begitu Pak. Jadi alasannya sangat sangat urgen betul ya, sehingga Bu Dita ini melakukan penelitian upaya orang tua militer. Ya ngomong-ngomong ini Bu, militer ini ayah atau emak? Oh, ayah. Ayah ya, kalau mama bukan? Enggak, ibu rumah tangga biasa. Ibu rumah tangga biasa, oke, bagus. Terkait pelaksanaan online itu, jadi kalau latar belakang yang disampaikan itu memang kita sangat prihatin ya Bu, tidak hanya dalam aspek pendidikan, tapi seperti yang disebutkan itu aspek-aspek yang lain juga sangat berpengaruh signifikan akibat COVID-19 ini gitu. Nah kemudian saya lihat ini penelitiannya khusus di komplek Kodam 1 ya Bu. Kodam 1 itu tempat tinggalnya Bu Dita ya. Di situ memang. Di situ. Ya, penelitiannya khusus di komplek Kodam 1 Bukit Barisan di Gaperta Ujung. Oke. Kemudian Bu, ini tesis ya. Mohon maaf pemirsa, tesis ini dibimbing oleh 2 orang pembimbing tentunya. Pembimbing 1 itu siapa Bu? Pembimbing 2-nya siapa? Kalau pembimbing 1-nya itu Bapak Dr. Ali Imran Sinaga. Oke. Kemudian pembimbing 2-nya itu Ibu Dr. Salbinawati. Oke, peran terbesar mereka dalam membentuk ya dan mengarahkan tesis Ibu ini seperti apa? Ya. Kalau mengenai peran dari masing-masing pembimbing, nah kalau pembimbing 1 Bapak Dr. Ali Imran mengarahkan bagaimana efektivitas peran orang tua militer tersebut gitu, bagi anak, membentuk karakter, bagaimana membentuk karakter daripada anak tersebut. Kemudian untuk dari Ibunda Salminawati lebih menekankan apa saja pendidikan Islam yang didapatkan dari anak dari orang tua gitu, yang diberikan orang tua. Nah tadi anak itu sudah mendapatkan dari guru, nah bagaimana implementasinya dengan orang tua gitu kan, apakah hanya orang tua sekedar menyuruh-nyuruh saja gitu kan, apa ikut menjadi teladan gitu kan.
Karena kan sebaik-baiknya pendidikan adalah memberikan teladan. Oke, baik, terima kasih pemirsa Bingkai Tarbiyah FET UIN Sumatera Utara Medan. Luar biasa narasumber kita pada hari ini. Kemudian Bu Dita, bagaimana pemahaman Ibu secara teoritis ya konsep pendidikan yang dilakukan secara online itu? Silakan. Jadi kalau pendidikan berbasis online gitu kan, pembelajaran online, pada dasarnya memberikan informasi gitu kan. Pembelajaran online berarti dia menggunakan media, menggunakan media. Ini pun saya jadi teringat sesuatu tentang peristiwa pendidikan juga yang saat itu juga dialami oleh Ratu Balqis gitu kan. Ratu Balqis, luar biasa. Nabi Sulaiman. Sulaiman. Gitu. Pada saat itu pada saat Nabi Sulaiman berjalan gitu kan, mencari di mana burung hudhud gitu kan, di mana burung hudhud. Kemudian burung hudhud datang menyampaikan kabar bahwasanya dia habis melihat suatu kerajaan besar. Sebuah kerajaan besar, kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang wanita. Gitu. Tapi kemudian burung hudhud menyampaikan bahwasanya pemimpin wanita tersebut atau ratu tersebut tidak beriman kepada Tuhannya Nabi Sulaiman, melainkan pada matahari begitu. Jadi kemudian Nabi Sulaiman memberikan pesan kepada burung hudhud yang akan disampaikan kepada Ratu Balqis. Jadi pembelajaran online ini adalah pembelajaran yang disampaikan menggunakan media gitu. Walaupun antara guru dan murid tidak bertemu, tapi pesan pendidikannya itu sampai. Begitulah yang tadi digambarkan pada peristiwa Nabi Sulaiman memberikan pesan kepada Ratu Balqis melalui burung hudhud. Ada perantara, ada mediatornya itu ya, dimediasi oleh perantara. Luar biasa pemirsa. Bincang-bincang kita dengan Bu Dita Ayu Khair Pratiwi ini. Kemudian Bu, setelah Bu Dita melakukan penelitian, hasil yang didapatkan itu seperti apa? Setelah melakukan beberapa penelitian, jadi yang saya temukan upaya orang tua militer ini terbagi menjadi empat. Jadi orang tua itu sebagai guru, kemudian orang tua itu berperan sebagai motivator, dan upaya orang tua yang ketiga sebagai fasilitator, dan yang terakhir upaya orang tua militer itu sebagai pembina. Penjelasan masing-masing seperti apa itu? Kemudian kalau orang tua sebagai guru tadi, sebagai guru, jadi saat melaksanakan pendidikan di rumah tersebut, orang tua itu mengajari seperti layaknya guru. Ketika mendapatkan penjelasan dari guru, orang tua menjelaskan kembali. Dijelaskan kembali apa yang telah dijelaskan sama guru. Kemudian melakukan evaluasi, gitu kan, melakukan evaluasi ketika tugas-tugasnya sudah selesai. Kemudian juga mengarahkan mana yang baik, mana yang tepat, mana yang kurang. Kemudian untuk lanjut kepada orang tua sebagai fasilitator. Nah, orang tua sebagai fasilitator ini sebagai penyedia alat belajar. Jadi alat belajar itu mulai dari mempersiapkan internetnya, gitu kan, Pak. Mempersiapkan apa hal-hal yang dibutuhkan, gitu kan. Nah, orang tua juga sebagai fasilitator dalam memberikan tugas, gitu. Menjadi tugas guru yang diberikan dari guru kepada siswa, seperti itu. Kan biasanya HP itu nggak langsung sama anak ya, Pak ya. Jadi dari orang tua dulu, kemudian nanti orang tua menjelaskan dengan bahasanya lagi, gitu kan, yang bisa mudah dipahami oleh anak. Itu. Kemudian orang tua juga berperan sebagai motivator. Nah, disinilah peran pentingnya, gitu Pak, orang tua tadi kan. Bagaimana ketika anak-anak tidak paham, jangan langsung marah, gitu. Jangan pakai teori marah-marah gitu ya. Jangan sampai membentak, gitu kan. Kan barangkali bisa kita temui problema-problema yang dihadapi orang tua saat pelajaran online kemarin, gitu kan. Ada yang sampai marah-marah, gitu kan. Ada yang sampai, bahkan ada yang nazubillah sampai anaknya dipukul, seperti itu. Hanya marah dengan ucapan, tapi anggota badan itu ikut mukul, nyubit, betul, Pak. Karena kan kita ketahui sendiri bahwa ada 3 hal yang menghancurkan karakter anak, seperti itu, ada seperti membentak, gitu kan, mengancam, gitu kan, atau
menasihati dalam keadaan marah, seperti itu. Jadi hal-hal itu yang berusaha tidak dilakukan oleh orang tua gitu. Kemudian yang terakhir, orang tua sebagai pembina. Nah, pembina di sini membina dalam hal ibadah dan akhlak anak gitu. Bagaimana ketika anak-anak itu walaupun dia di rumah tapi aktivitas ibadah yang dilakukan di sekolah itu tetap dilaksanakan. Kalau biasanya di sekolah ada melaksanakan sholat duha seperti itu kan, ada baca Quran di pagi hari, baca zikir pagi atau al-ma'surat gitu, itu tetap dilaksanakan gitu, tetap harus dilaksanakan, dan orang tua sebagai pembinanya di sini. Termasuk juga mungkin pembinaan akhlak ya Bu ya? Iya, pembinaan akhlak. Karena umumnya para kritikus, saya bilang kritikus ya kan, mereka sangat tidak setuju dengan konsep pembelajaran online ini karena ada satu yang akan termarginalkan di situ, persoalan pembinaan akhlaknya gitu ya, karena berbasis online. Oke, luar biasa Bu Dita. Pemirsa, Bingkai Tarbiyah FITK UIN Sumatera Utara Medan ini saya lihat luar biasa, sampai 150 halaman isinya aja ya Bu ya. Dengan lampiran itu sangat tebal disertasi Ibu ini. Ngomong-ngomong, kalau tadi objeknya itu siswa, siswa dan orang tua. Kelas dan orang tua ya. Anak asalkan masih usia sekolah itu ya Bu ya. Kalau usia sekolahnya usia sekolah dasar. Sekolah dasar. Dibatasi usia sekolah dasar. Oke, luar biasa. Selama penulisan tesis ini atau selama penelitian, kendala suka duka lah itu yang Ibu hadapi seperti apa? Kalau kendala dan suka duka sebenarnya ini sama halnya dengan waktu sarjana 1 dulu gitu ya Pak. Skripsi ya. Gitu. Sebenarnya kalau dari eksternalnya itu tidak terlalu berpengaruh, hanya saja internalnya saja dari diri pribadi gitu kan. Saya merasa karena banyaknya aktivitas, kemudian menurunnya kesehatan gitu yang membuat sakit, jadinya tertunda penulisannya. Jadi ada kira-kira hampir 1 tahun saya selesai baru menyelesaikan. Oh itu 1 tahun. Sejak dari mulai penelitian awal, lanjut kepada sempro sampai akhirnya ditutup dengan sidang. Luar biasa. Yang terakhir mungkin ini Bu, rekomendasi Bu ya dari hasil penelitian ini kepada stakeholder pendidikan lah gitu. Kalau mau diklasifikasi ya mungkin sudah diklasifikasi gitu ya. Apa itu rekomendasinya Bu? Saran dan rekomendasinya apa? Seperti apa? Nah, kalau untuk saran saya pribadi, khususnya untuk pendidik lah, kalau untuk pendidik dulu sebagai guru gitu kan, kita harus lebih aware gitu kan, lebih perhatikan kondisi siswa. Apalagi kita melihat sekarang tidak semua pengasuhan dalam keluarga itu baik gitu kan. Jadi barangkali kita juga bisa menjadi pengambil ahli gitu, tanggung jawab gitu kan bagi anak-anak itu, bagi siswa-siswa kita dengan bahwasanya mereka harus ditunjukkan yang benar, ditegur jika salah. Jadi kenapa? Karena tidak semua orang tua yang memperhatikan anak-anaknya, khususnya apalagi sekarang karena pengaruh gadget tadi ya Pak ya. Zaman ya, kemajuan teknologi ya. Dan orang tua yang kerja gitu kan, jadi tidak maksimal memperhatikan anak. Jadi ditambah juga sampai rumah sudah letih, tidak fokus mendidik anak. Tapi itu tidak menutup kemungkinan semuanya, tidak. Hanya beberapa gitu ya Pak, hanya beberapa saja. Nah, untuk orang tua, khususnya saya pribadi sendiri gitu kan, calon orang tua, insya Allah bisa belajar ke depannya untuk mempersiapkan bagaimana pola pengasuhan yang baik gitu kan, pola mendidik anak, karena sejak saat pendidikan itu dimulai dalam keluarga adalah sejak memilih jodoh gitu ya Pak. Sejak memilih jodoh, sejak memilih pasangan hidup, seperti itu. Luar biasa. Apakah kemungkinan ini mau dibukukan tesisnya Bu? Kalau untuk dijurnalkan sudah pasti sudah selesai ya, Pak ya. Sudah selesai jurnalkan. Dibukukan. By the way, ke jurnal apa itu masuknya kemarin? Jurnal apa ya Pak? Saya jurnal internasional ya. Sinta 3. Sinta 3. Sinta 3, alhamdulillah. Tapi kalau dibukukan belum mengarah ke sana. Ada rencana menulis buku tentang parenting atau pola pengasuhan, tapi
setidaknya nanti ada sedikit mengambil dari tesis saya Tesis juga. itu ya, oke, nggak seutuhnya ya, Tidak akan seutuhnya. disampaikan. Baik, luar biasa. Kemudian berikan motivasi Bu kepada pendengar pemirsa Bingkai Tarbiyah. Jadi acara kita ini Bingkai ya Bu. Berikan motivasi kepada adik-adik yang sedang studi S1 maupun studi S2. Silakan. Kalau pesan untuk adik-adik gitu kan, atau untuk saya pribadi gitu kan, khususnya mahasiswi atau mahasiswa yang ada di UIN Sumatera Utara, berangkat daripada pesan gitu kan, kalau hari itu kita itu punya hari hanya 3 gitu, ya 3, hari ini, hari esok, sama hari kemarin. Tapi kalau hari kemarin itu tidak mungkin lagi kembali gitu kan, dan itu menjadi iktibar, menjadi tempat kita belajar. Pengalaman ya. Kemudian untuk hari esok kita juga belum tentu akan sampai pada hari esok. Nah, jadi hari ini kita punya hari ini, maka apa yang ada pada hari ini kita maksimalkan. Saat ini kita sebagai mahasiswa belajar yang baik, kerjakan tugas dengan baik dan lulus tepat waktu, dan lanjut membahagiakan kedua orang tua, karena itu saja sebenarnya yang diharapkan orang tua gitu. Melihat kita lulus dengan hasil yang terbaik, kemudian bisa mengamalkan apa yang kita emban dulu di perguruan tinggi dan mengamalkannya pada masyarakat, seperti itu. Luar biasa. Dan Bu Dita ini berhasil ya dengan proses yang maksimal, karena menyadari bahwa hari inilah yang sebenarnya itu, maka dia secara administrasi dianggap oleh Prodi menjadi mahasiswa terbaik gitu ya, mahasiswa terbaik. Baik pemirsa Bingkai Tarbiyah FITK UIN Sumatera Utara Medan. Jadi karya tulis atau hasil penelitian Bu Dita ini upaya orang tua militer terhadap pelaksanaan pembelajaran online dalam pendidikan agama Islam pada masa pandemi COVID-19 di Komplek Kodam 1 Bukit Barisan Keperta Medan. Paling tidak upaya yang dilakukan itu ada 4. 1, orang tua sebagai guru, yang kedua orang tua sebagai fasilitator, yang ketiga orang tua itu sebagai motivator, dan yang keempat orang tua itu sebagai pembina. Semoga hasil ini bisa diimplementasikan pada keluarga-keluarga, terutama dalam pendidikan agama Islam. Baik pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Bu Dita Ayu R. Pratiwi. R-nya itu apa itu Bu? R itu Ristianti. Oh, Ristianti. Nama singkatan dari nama kedua orang tua. Oke, luar biasa. Memang disingkat ya, R saja ya. Oke, terima kasih Bu atas uraian dan pengalamannya, luar biasa. Pemirsa sekalian, kita tentunya sangat berterima kasih banyak ya kepada Bu Dita, karena ini berdasarkan hasil penelitian. Ini bukan bercerita tentang teori-teori saja, tapi ini berdasarkan hasil penelitian yang memang sudah diuji, dan ini levelnya adalah tesis. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita di mana saja kita berada. Saya Ahmad Darlis dan kami seluruh kru program Bingkai Tarbiyah FITK UIN Sumatera Utara Medan undur diri. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.